pertama kami menyampaikan itu mohon di-mute dulu sehingga nanti penjelasannya bisa utuh, gitu ya. Nah, penjelasan yang pertama, alasan kenapa unggah karya Bu, yang putus-putus, Bu. harusnya, oke, ya, baik, Tidak saya izin putus-putus, off. Bu. Tidak, mungkin yang di sana Oke. yang putus-putus. Oke. Lancar kok, Bu. Oke, siap. Ya. Jadi saya ulang kembali. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak mulai dari awal hingga akhir. Yang ingin kami sampaikan dari tim penjawab, yang pertama berkenaan dengan alasan mengapa yang harusnya 20 September itu diundur. Saya tadi disuprolog oleh Pak Imron. Nah, ternyata beberapa unggahan itu masih belum sesuai dengan yang diharapkan bisnis. Jadi yang harusnya diunggah adalah laporan karya inovasi modul ajar. Tahun yang diunggah hanya modul ajar. Misalnya begitu. Jadi beberapa. Mohon maaf diulangi, Bu, karena putus-putus. Berarti di tempatnya Ibu, internetnya kurang bagus. Di sini lancar, Ibu. Monggo, Bu, dilihat. Lanjut, Bu Nini. Iya, maaf. Masuk kembali. Suaranya Pak Imron. Tadi enggak Mohon maaf, lancar. Ibu. Masih putus-putus, Ibu. Suaranya Masih putus-putus. Sama Ibu, di sini juga putus-putus Ibu. Sama Bu, diterima di Madiun juga putus-putus suaranya. Masih terputus ya? Sama di Lumajang juga Suaranya. putus, Bu. Kenapa di Pasuruan enggak putus-putus ya? Ya, saya ulang lagi. Ya. Didengar? Putus, Bu. Assalamualaikum, Putus, Bu. Lebih putus. baik dilanjutkan saja. Nanti kan ada rekamannya. Kalau memang ada yang belum jelas, nanti lihat di rekaman daripada diulang-ulang terus juga nggak enak. Yang lain kan nggak semua putus-putus juga. Oh, monggo dilanjut Bu, monggo, enggak apa-apa. Saya jelaskan ya. Saya suaranya bisa terdengar. Bentar, Bu. Masih Suara saya bisa banyak yang tertangkap. membuka soundnya, ditutup dulu semuanya. Biar Bu Nini bisa melanjutkan. Ya, silakan Bu Nini. Bu Nini ini jauh ya tempatnya, bertugas di luar pulau, sehingga mungkin juga sering terpental atau suara putus-putus. Monggo Bu Nini dilanjutkan saja. Ya. Ya, ya. Teman-teman mau di mute dulu. Itu yang ada terbangan di mute dulu. Kami kadang kesulitannya seperti ini, Ibu Bapak ya. Ingin menyampaikan secara profesional, namun peserta belum sepenuhnya terbiasa untuk profesional. Itu ya saya lanjutkan. Jadi karena alasan tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Imron, maka akhirnya pihak panitia GCC itu berkenan untuk memberikan toleransi. Masih juga belum di-mute.
mateni ya. Kira mood ngene berarti gak anu ya. Yang ada silangnya Pak, disilang. Diklik lagi Pak. Sudah itu sampun. Sudah Pak. Yang lain tolong ditutup dulu. Tolong dimatikan dulu. Nah, untuk mempersingkat waktu, minta bantuan Imron bisa bukakan juknis ya Pak ya. Di share screen juknisnya sambil saya jelaskan. Nanti setelah juknis sudah saya jelaskan, untuk memperjelas saya berikan contoh template. Namun sekali lagi, tolong tidak pertanyaan yang sama. Itu supaya teman-teman panitia ini untuk menjawab pertanyaan satu persatu terhadap jawaban. Minta bantuan. Langsung halaman 20. Halaman 29 ya. Jadi di halaman 29 terkait dengan konten video ya yang ditanyakan. Teman-teman usulannya tahun depan akan diperbaiki. Kan teman-teman bertanya kenapa tidak menjadi kriteria penilaian gitu ya. Dasar awal ini bukan lomba video pembelajaran. Tapi bagaimana modul ajar itu bisa diimplementasikan supaya kami melihat bagaimana implementasinya, maka implementasi dari modul ajar itu mohon disertakan, gitu ya. Namun jika ada usulan tahun ini, nanti tahun depan itu akan kami pertimbangkan untuk memasukkan videonya sebagai salah satu kriteria penilaian. Namun dengan catatan teman-teman paham kenapa tidak dimasukkan, karena ini memang bukan lomba video pembelajaran. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan konten. Lalu tanyaan teman-teman itu sering yang ditanyakan hal yang sama. Apa isi video? Gitu ya. Isi video intinya akan merealisasi hasil dari rancangan. Tolong Pak Imron dan format laporan inovasi modul ajar. Ditunjukkan ke komponen bawahnya. Terus Bawahnya ya. Stop, itu diperbesar lagi, stop ini. Gitu ya. Intinya dimulai dari isi bagian H ya. Sebenarnya ini ketikanya itu harusnya A, B, C, D, E. Gitu ya. Namun ada kekeliruan misalnya E, F, G, H, I. Harusnya itu A, B, C, D. Gitu ya. Jadi video itu sebenarnya ingin menyampaikan hasil dari desainnya bagian H. Rancangan desain modul ajar. Itu seperti apa itu yang diambil cuplikannya. Cuplikan Ibu Bapak ya. Cuplikan. Lalu sampai kepada prosedurnya, sampai kepada penggunaan jadi HID. Itu adalah cuplikan. Cuplikan yang menggambarkan rancangan, prosedur sampai penggunaannya. Nah, mungkin teman-teman bingung apa bedanya antara rancangan dengan prosedur. Nah, nanti saya buatkan. Oke, saya lanjutkan lagi.
Itu ya, jadi mohon tidak ada yang bertanya lagi, berulang-ulang apa isi video. Jadi videonya itu berisi dari rancangan itu. Gitu ya. Oleh karenanya, teman-teman boleh menyuplik-cuplik, memotong-potong agar bisa menggambarkan secara lengkap namun singkat. Begitu. Itu untuk memberikan bukti kepada juri bahwa modul ajar itu memang implementatif. Jadi bukan teori modul ajar, tapi modul ajar yang bisa diterapkan di kelas real. Begitu. Itu. Nah, sekarang terkait dengan video, mudah-mudahan teman-teman sudah jelas. Jika yang diunggah gitu ya, masih ada keinginan merevisi, maka dipersilahkan untuk merevisi. Nanti di grup itu ada informasi begini Ibu Bapak. Ada 11 grup yang isinya ada yang ribuan. Maka mohon dipahami, kami panitia Penjab itu melayaninya sudah berusaha penuh kesabaran ya, kesabaran. Jadi kalau misalnya kami kadang responnya kurang cepat atau bagaimana karena ribuan, yang dilayani adalah ribuan. Ada 9.000 sekian, 9.995 gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya, kesabarannya gitu ya. Dan teman-teman mohon berkenan pula kita mencoba berpikir terkait dengan yang kedua, yaitu bentuk laporan penyusunan modul. Gitu ya. Jadi bukan modulnya ya, bukan modulnya saja ya, tapi laporan penyusunan modul. Gitu ya. Nah, isinya fokus ke yang slide-nya ini sedang dibuka. Gitu ya. Jadi buat cover, mulai cover Pak Imron, cover, mulai covernya yang di atas, cover, ya cover ya. Di situ kan ada tulisannya contoh cover, maka contohnya dihilangkan, ganti covernya sendiri, gitu ya. Jadi bagian awal dihapus, contoh cover dihapus, tulisan itu ya, tinggal tulisannya laporan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Lalu ikuti seperti ini, kategori lomba, itu tulisannya pertahankan. Ya. Lalu logo. Logonya kemarin bertanya, yang 3 atau yang 1? Jawabnya yang 1 bulatan. Gitu ya. Logonya itu. Nanti saya perjelas dari contoh yang saya berikan nanti. Ya. Lalu nama penyusun. Oke. Berikutnya, nama lembaga itu sekolahnya Ibu Bapak sendiri. SMA, negeri, bla bla bla. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, bla bla bla. Tahun 2023. Itu namanya cover. Lanjut halaman berikutnya, Pak Imran. Ini. Tulisan contoh lembar persetujuan hapus. Jadilah halaman kedua tulisannya. Halaman persetujuan. Laporan penyusunan dan seterusnya, ikuti apa adanya ini. Oke, clear ya. Terus telah disetujui. Nanti beri tanggal sesuai dengan tanggal pengiriman. Itu ya. Tanggal pengiriman. Oke. Ya. Dan seterusnya ya. Tambahan informasi, teman-teman tidak harus menggunakan metre. Jadi
jika tanpa matre panitia sudah memberikan kepercayaan bahwa karya ibu dan bapak adalah orisinal, buatan ibu bapak, tidak plagiasi. Gitu ya. Oke, lanjut setelah halaman persetujuan tadi, dilanjutkan dengan halaman pernyataan keaslian. Itu tujuannya adalah agar karya yang sudah ibu bapak unggah dan nanti akan menjadi milik GTK Kemdikbud tidak akan ada yang mengklaim bahwa itu plagiasi. Gitu ya. Jadi pernyataan ini pernyataan tanggung jawab dari ibu dan bapak. Oke. Sama seperti halaman tadi, tidak harus menggunakan metre. Karena panitia berusaha, asumsinya teman-teman adalah memiliki tanggung jawab yang luar biasa, profesional, sehingga bebas dari plagiasi. Nah, oke ya, stop di situ. Baru masuk halaman ketiga, ini ya. Ketiga, langsung kata pengantar. Isi kata pengantar. Gitu ya. Jika tidak perlu daftar isi juga tidak apa-apa. Jadi kalau sekiranya tidak memerlukan daftar isi dicoret, dihapus. Atau Bapak Ibu isi, tapi sesuaikan halamannya. Oke ya, gitu ya. Clear ya. Lanjut Pak Imron. Berikutnya, setelah ada kata pengantar, ada daftar isi, bila memang itu diberi daftar isi, kata bagian inti silakan dihapus. Lanjut, A. Nama modul ajar kurikulum. Modul ajar kurikulum merdeka. Modul ajarnya misal. Dimatikan dulu. Dibiasakan teman-teman menghargai teman-teman yang sedang berbicara. Itu ya. Contoh, judul modul ajar. Itu ya. Tertulis di situ ganti dengan huruf A. A. Nama modul ajar kurikulum merdeka (2). Misal, keanekaragaman hayati, eksplorasi ajaibnya kehidupan pada mata pelajaran biologi. Misal, contoh itu. Langsung lanjut. B. Tujuan pembuatan modul ajar kurikulum merdeka. 1. Mendorong pemahaman mendalam siswa tentang bla bla bla. 2. Memotivasi siswa bla bla bla. 3. Menghadirkan materi bla bla bla. Dan seterusnya sesuai dengan karya ibu dan bapak. Gitu ya. Lanjut C. Manfaat modul ajar kurikulum merdeka (2). 1. Pembelajaran menjadi lebih menarik. Bla 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 bla. 2. Kemampuan mandiri belajar siswa bertambah. 3. Peningkatan pemahaman dan seterusnya. Sesuai dengan manfaat modul yang ibu bapak kreasi. Itu ya. Lanjut. Yang D. Rancangan atau desain modul ajar kurikulum merdeka. Itulah yang nanti dilampirkan modul sebenarnya. Jadi mulai bagian D itu adalah bagian real dari yang dilampirkan. Ya. Contoh berikut ini misalnya ya. Desain modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran biologi dengan judul eksplorasi keanekaragaman hayati bla bla bla. Adapun struktur modul ajar sebagai berikut. 1. Halaman sampul. 2. Daftar isi. 3. Identitas modul.
4. Profil pelajar Pancasila. 5. Tujuan pelajaran. 6. Langkah-langkah pembelajaran. 7. Media pembelajaran. 8. Asesmen pembelajaran. 9. Lampiran modul ajar. Dan lain-lain sesuai modul ajarnya. Itu rancangannya. Itu ya. Terus setelah itu lanjut prosedur pembuatan. Jadi yang desain itu kerangkanya modul ajar. Itu ya. Sekarang ganti ke prosedur. Misal, prosedur pembuatan modul ajar kurikulum merdeka ini melibatkan beberapa langkah penting. 1. Identifikasi tujuan dan sasaran modul ajar. Pemilihan topik. Teman-teman masih belum menghargai lagi. Pemilihan topik dan materi ajar. Rancangan struktur modul. Pengembangan konten modul. Desain modul. Aktivitas pembelajaran, penggunaan alat bantu, dan lain-lain sesuai dengan modulnya masing-masing. Itu ya. Berikutnya, F. Penggunaan modul ajar. Berikut adalah jabaran penggunaan, misalnya begitu. Mengidentifikasi kebutuhan siswa, mengelompokkan siswa, menentukan desain modul, mengenalkan materi, pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul, aktivitas belajar, itu ceritakan di laporan penyusunan modul tersebut. Ya. Lalu yang berikutnya adalah lampiran. Nah, singkat cerita, karya Ibu Bapak itu tidak disusun seperti penulisan bab per bab. Tapi ikuti saja A, B, C, D, E, F. Itu lagi ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya. A, B, C, D, E. Apa tadi? A, B, C, D, E. F ya. Sampai F ya. Terus setelah F, ganti halaman berikutnya adalah lampiran. Teman-teman masih belum menghargai lagi. Tolong kalau berbicara di mute dulu. Ya. Lampiran. Itu yang dilampirkan adalah modul ajarnya. Itu ya. Jadi modul ajarnya konkret seperti apa? Itu silahkan dilampirkan disertai dengan video, cuplikan video tadi selama maksimal 7 menit. Itu ya. Nah, itulah yang akan menjadi laporan dari unggahan laporan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Jika di akun GCC ada link video, maka video itu unggahkan ke link yang disediakan. Tapi jika di sana ada gitu ya, dan Ibu dan Bapak ingin melengkapi di lampiran, silahkan lampirkan link videonya Google Drive-nya. Itu ya. Kemarin ada pertanyaan, apakah berapa gigabyte? Sesuaikan kebutuhan. Jika melebihi dari 20 tidak apa-apa karena diunggah berupa link Google Drive. Tapi untuk video ini jangan diunggah di YouTube. Karena ini kita masih akan menilai. Kalau itu diunggah di YouTube berarti sudah milik bersama. Kalau ini miliknya Ibu dan Bapak itu akan menjadi miliknya Dinas Provinsi. Gitu ya. Maka semuanya masih orisinil. Belum dipublikasi. Nanti pihak dari Dinas Provinsi yang akan
menindaklanjuti dari hasil karya teman-teman yang itu menjadi hak ciptanya teman-teman. Itu ya. Dengan demikian, laporan saya ulang lagi, cukup ikuti template-nya yang di situ. Nanti di grup juga akan saya beri. Jadi template yang saya ceritakan itu saya ubah ke Word nanti. Ucapan saya ini nanti saya ubah dalam bentuk kalimat di Word. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan contoh itu teman-teman tidak ada yang terlewatkan, yang lain sudah menuju ke tahap pengunggahan, masih ada yang bertanya lagi. Kemana mengunggahnya? Apa isinya video? Apa isinya laporan dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan teman-teman berkenan kerjasamanya dari kucing klinik ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu ya. Jangan khawatir, nanti contoh template-nya berupa Word, nanti saya share di grup-grup, namun sekali lagi ini harus bebas plagiasi. Jadi itu sekedar contoh menuntun. Jangan sampai ibu bapak terkena plagiasi karena saya beri contoh gitu ya. Tapi contohnya yakin pasti bukan contoh modul ajar dari peserta. Tapi ada yang saya contohkan itu covernya dari salah satu guru yang ada di Kota Malang, gitu ya, dari sekolah BSS, itu covernya, itu saya cuplik cover saja, bukan isinya. Saya gunakan untuk contoh. Itu yang dilampirkan dalam naskah laporan karya inovatif modul ajar kurikulum Merdeka. Gitu ya. Nah, terkait dengan materi saya, itu sebenarnya cukup itu. Nanti kalau ada pertanyaan, dipersilakan, tapi saran saya dilanjutkan dulu dari tim IT dulu. Supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi, di mana ngunggahnya, linknya seperti apa, supaya teman tim IT itu diberi kesempatan untuk menyampaikan terlebih dahulu. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang berkenan, kembalikan dulu ke Pak Iman. Silakan Pak Iman. Oke, siap Bu Nini. Dilanjut dengan pertanyaan ya Bu. Tim IT. Halo Bu Nini. Ya, tim IT dulu. Tim IT. Ya. Monggo tim IT. Bu Nini dan Pak Imron, matur nuwun atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Menanggapi berbagai macam pertanyaan yang sudah baik di grup maupun Japri ke tim IT perihal job list dan lain sebagainya sudah di-share ya beberapa hari yang lalu dan juga di web GCC bisa dilihat secara langsung. Dan tadi juga di kolom chat banyak yang menyampaikan tentang rekaman ini nanti, insya Allah rekamannya setelah nanti sudah terdownload akan kami kirimkan linknya untuk rekaman coaching klinik kali. Oke, mohon izin saya sedikit share screen terkait dengan bagaimana cara mengunggah di portal akun GCC masing-masing peserta. Oke, ini sudah kita lihat nih Bapak Ibu di layarnya Bapak Ibu sudah terlihat semua untuk. Nah, ini untuk mengunggahnya Bapak Ibu masuk di laman akun GCC seperti dulu, gcc.jatim.gtk.jatim.id/akun. Bapak Ibu tinggal login sesuai dengan NIK-nya masing-masing. Mohon peserta. Mohon izin saya mute dulu, guys. Oke, saya mute semua, mohon maaf. Saya lanjutkan.
Oke. Bapak Ibu silakan masuk dengan menggunakan NIK-nya masing-masing yang sudah terdaftar dulu, yang sudah dikirimkan ke WA Place-nya masing-masing, dan atau saat mendaftar dengan menggunakan NIK yang didaftarkan. Nanti silakan masuk ke akun BCC masing-masing, dan kemarin juga banyak yang japri ke kami, ke tim IT, terutama kami sudah merasa mendaftar, tapi kok tidak bisa muncul untuk link workshop dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ketika Bapak Ibu login ke akun GCC, login saja, itu sebenarnya belum terdaftar sebagai peserta. Terdaftar sebagai peserta itu ketika Bapak Ibu di undangannya di halaman depan, di dashboard ya Bapak Ibu, dulu ada link untuk pemilihan bidang lomba yang akan diarahkan ke dalam menu pemilihan bidang lomba, dan Bapak Ibu memilih salah satu bidang lomba di sana, lalu mengunggah video profil dan juga surat izin atasan, dan akan diverifikasi oleh admin, dan Bapak Ibu akan mendapatkan balasan berupa link ke WA Group ya. Tentunya yang sudah masuk ke link WA Group berarti sudah terdaftar ke dalam akun, ke dalam bidang lomba ya yang dipilih. Nah, dalam hal ini adalah bidang lomba modul ajar. Nah, untuk upload karya itu ada di menu pelaksanaan Bapak Ibu di sebelah kiri. Kalau panjenengan menggunakan laptop atau menggunakan komputer, itu berada di sebelah kiri, ada di menu pelaksanaan sini. Nanti ada di menu pengumpulan karya. Silakan Bapak Ibu akses di menu pengumpulan karya. Nah, jika karya yang akan dikirim sudah siap, tadi yang disampaikan Bu Nini mungkin berupa video dan juga video implementasi modul ajar, sama laporan penyusunan modul dan dokumen-dokumen lain yang sesuai jobnis, nanti jenengan tinggal tambahkan karya atau tugas. Ini ada di tombolnya, ada di pojok kanan atas ini. Silakan panjenengan klik tambahkan karya atau tugas. Silakan dituliskan di sana judul karya atau tugasnya apa. Ya, silakan ditulis judulnya. Lalu untuk tugas-tugas tadi, Bapak Ibu bisa di sini di sistem kami berikan opsi, kami berikan beberapa opsi, dua opsi. Opsi yang pertama adalah semua dokumen atau video ataupun file-file tadi yang file-file tugas tadi atau file karya tadi itu bisa diupload di Google Drive, atau tidak Google Drive, barangkali ada pengunggahan lain seperti OneDrive atau Microsoft Drive, monggo silahkan terserah. Yang penting saat diunggah itu adalah panjenengan pilih, panjenengan share ya, share anyone with the link ya, jangan lupa panjenengan share anyone with the link, dan jenengan pilih sebagai editor. Jangan pilih sebagai editor supaya ini nanti file panjenengan, dokumen yang panjenengan kirim itu bisa didownload oleh juri. Nah, kebanyakan, mohon maaf, dari kemarin saat pendaftaran, saat kirim karya ya, mohon maaf, saat kirim video profil diri yang diunggah di Google Drive itu kebanyakan adalah aksesnya masih terbatas atau restrict. Nah, ketika aksesnya masih terbatas, maka tidak bisa dilihat oleh yang tidak memiliki akses. Maka di sini diharapkan panjenengan nanti ketika share untuk di Google Drive itu panjenengan share, jangan lupa anyone with the link ya. Atau barangkali misalnya bisa saya kasih contoh, ini salah satunya mungkin kalau share begitu ya, share file atau share dokumen, panjenengan klik kanan di dokumennya, atau ini hanya sebagai contoh saja ya. Ketika di share, panjenengan klik share, jangan lupa dipilih, masih loading. Jangan lupa dipilih share anyone with the link. Nah, di sini biasanya defaultnya
atau standarnya itu adalah restrict. Nah, kalau restrict seperti ini itu berarti masih tertutup atau private atau hanya Bapak Ibu yang bisa mengakses. Panjenengan pilih anyone with the link. Ya, ini jangan sampai lupa. Dan supaya bisa didownload oleh juri, untuk tipenya di sini panjenengan pilih yang editor. Karena kalau karena kalau hanya viewer itu hanya bisa dilihat saja, tapi tidak bisa didownload. Nanti jenengan pilih sebagai editor. Lalu jenengan copy linknya dan linknya dipastekan ya ke dalam link karya atau Google Drive yang sudah di-share tadi, dan paste di sana linknya. Lalu atau Bapak Ibu barangkali filenya itu kecil atau dokumennya tidak sampai ukurannya 2 MB, 2 MB, Bapak Ibu bisa mengunggah file secara langsung. Misalnya ada 3 atau 4 dokumen, Bapak Ibu bisa mengarsipkan dengan menggunakan tools atau software misalnya seperti WinZip atau WinRAR, dipaketkan seperti itu, diarsipkan, ukurannya bisa lebih kecil, nanti Bapak Ibu bisa mengunggah langsung berupa file di sini, diunggah file karya. Terus ini ada opsi untuk surat pernyataan keaslian karya, tadi yang disampaikan Bu Nini, tidak wajib menggunakan materai, bisa langsung diupload di sini, atau Bapak Ibu bisa jadikan satu di dokumen yang lain tadi di Google Drive. Itu adalah opsional. Lalu yang tidak kalah penting juga, Bapak Ibu tuliskan deskripsi singkat tentang karya atau tugas yang Bapak Ibu buat atau yang Bapak Ibu kerjakan di sini. Deskripsi secara singkatnya saja. Detailnya kan ada di laporan masing-masing Bapak Ibu. Dan kalau sudah terisi semua, misalnya ini diisi modul ajar seperti itu, nanti Bapak Ibu klik di sini kirim karya atau tugas. Nah, di sini diberikan peringatan jika memang sudah Bapak Ibu yakin sudah lengkap semua yang dikirim, yang akan dikirim, Bapak Ibu tinggal klik ya sudah yakin. Jika memang belum, ya mohon izin saya mute ya. Ya, jika belum, Bapak Ibu nanti bisa koreksi ulang, dan jika sudah yakin lagi nanti bisa langsung kirim dengan klik kirim karya atau tugas dan dipilih ya sudah yakin, maka karya yang diunggah akan bisa dicek oleh juri di bidang lomba modul ajar kurikulum merdeka ini. Ya, itu Bapak Ibu kurang lebih untuk bagaimana cara mengirim atau mengunggah tugas. Sekali lagi, masuk akun GCC-nya masing-masing, nanti ada di menu di sebelah kiri ya, ada menu pelaksanaan dan menu pengumpulan karya. Bagaimana Pak kalau misalnya mengumpulkan karyanya itu dengan menggunakan handphone atau dengan menggunakan perangkat smartphone atau mobile begitu? Nah, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, barangkali lebih kecil seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah, itu ada di, kalau dari dashboard, nah ini dashboardnya misalnya, nanti Bapak Ibu pilih di pojok kiri atas. Kalau ini kalau tampilannya dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau handphone, ada di pojok. Gagal ya. Hijau itu berarti sudah selesai. Ya, di mute Punten, dulu. saya mute. Oke, sudah Bapak. Oke, ada di pojok kiri atas. Di sini ada tanda kotak ini ya, tanda icon menu di pojok kiri atas, dan dengan klik, nah nanti muncul menunya. Di sana Bapak Ibu tinggal masuk ke menu pelaksanaan, lalu diklik pengumpulan karya. Kurang lebih tampilannya juga sama, hanya ketika dibuka di smartphone atau perangkat mobile itu biasanya lebih kecil ya, tapi inputannya juga sama. Di sini inputannya juga sama, ada judul karya proyeknya apa, ini linknya Google Drive. Sekali lagi kami tekankan, untuk yang diupload di Google Drive mohon di-share dengan pilihan share anyone with the link, atau kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya
bagikan ke semua orang dengan link seperti itu. Dan tipenya dari viewer biasanya mohon diganti menjadi editor supaya bisa di-download atau bisa diambil oleh Dewan Juri nantinya. Terus untuk yang unggah file karya dan unggah surat tugas pernyataan keaslian ini sifatnya opsional, artinya eh, tidak harus diunggah di sini, artinya tidak harus dipilih, tidak apa-apa selama linknya ini sudah dipilih. Atau filenya tadi ini jika dirasa agak besar, di atas 2 megabyte misalnya, monggo disertakan jadi satu di Google Drive saja dan di-share link di Google Drive menjadi satu di link karya yang ada di atas ini, yang nomor 2 dari atas. Lalu jangan lupa dituliskan deskripsi singkatnya. Kemudian jika sudah yakin ya, monggo diklik di sini kirim karya atau tugas. Ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu pilih kirim tugas. Insya Allah tidak rumit ya Bapak Ibu, tinggal panjenengan buka saja, nanti silakan diakses di menu pelaksanaan pengumpulan karya, dan di sana sudah ada catatannya ya Bapak Ibu. Untuk contoh template surat pernyataan keaslian karya juga sudah kami sertakan di sana. Ada templatenya, tinggal diunduh. Nah, ini ada catatan, tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Bu Nini, mungkin bisa saya sampaikan ulang ya. Untuk video itu tidak boleh diunggah di YouTube, Bapak Ibu, karena memang ini belum waktunya untuk dipublikasikan, melainkan diperbolehkan di Google Drive. Bapak Ibu yang terbiasa dengan Drive selain Google boleh ada OneDrive, ada Microsoft Drive ya, atau yang lain boleh, yang sifatnya memang tidak langsung bisa diakses oleh publik ya, harus di-share terlebih dahulu oleh akun yang bersangkutan. Nah, untuk video yang diunggah di Google Drive, catatannya adalah aksesnya dibuka share anyone with the link, atau dalam bahasa Indonesianya biasanya kalau Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia untuk Google-nya itu tulisannya adalah siapa saja yang memiliki link, dan linknya lalu disematkan ke dalam Google Drive, di dalam akun GC-nya tadi, di dalam unggah karya tadi, tinggal dipastekan di link karya atau Google Drive. Nah, mohon karya inovatif tidak dipublikasikan sebelum dinilai termasuk tidak diperkenankan untuk dihakikan ya. Sesuai juknis, karya pemenang nanti akan menjadi hak milik Dinas GTK, Dinas Pendidikan Provinsi. Yang baca Pak Tukang yang dulu bikin. Oke. Demikian Bapak Ibu dan Bu Nini maupun Pak Imron, mungkin sedikit dari kami dari IT. Nanti monggo dari Bapak Ibu barangkali ada yang masih ada kendala atau ada hal yang ingin disampaikan, nanti pada saat sesi tanya jawab mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Imron. Terima kasih. Itu tentang teknisnya, silakan. Ada banyak yang lain. Andri mungkin mau ditanyakan, silakan Mas Andri, Mbak Andri Hidayati, silakan ada yang bertanya. Silakan Mbak Andri atau Bu Aziza. Enggak Pak. Pak. Pak, nyuwun sewu Pak. Ini untuk tadi Bu Nini sudah berbicara kalau tanggal yang pengiriman pada keaslian, lembar pengesahan, lembar keaslian itu loh Pak. Itu kan tanggalnya sesuai dengan tanggal pengiriman. Sedangkan saya itu sudah meminta ACC kepala sekolah kemarin. Jadi bagaimana Pak? Apa harus merubah lagi? Matur nuwun. Tidak apa-apa Ibu, saya kira itu tidak bermasalah. Kalau misalnya belum membuat ACC ditanya kepala sekolah, baru ditulis sesuai dengan pengiriman. Tapi kalau sudah terlanjur itu tidak apa-apa Ibu. Begitu ya Bu Nini, mungkin tidak apa-apa Ibu Nini ya. Oke, saya kira tidak apa-apa Bu. Yang lain mungkin Bu Ayu Wisati.
Assalamualaikum. Oh, Mas Irfan, silakan. Nggih, Salam. yang saya tanyakan mungkin tadi sudah dijelaskan untuk uploadnya. Kemudian untuk menu edit, misalkan kita sudah kirim, kemudian kita akan mengedit. Apakah ada menu untuk edit pada saat kita kirim, kemudian akan kita rubah gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo, tim IT. Terima kasih Pak Imron atas kesempatannya. Matur nuwun Pak Irfan atas pertanyaannya. Untuk edit, sebelumnya sudah gini Bapak Ibu, kami tekankan sebelumnya untuk pengumpulan karya itu dijadwalkan adalah ditutup sampai 21 September gitu. Lalu ada keputusan untuk di perpanjangan seperti itu sampai 10 Oktober. Nah, untuk pengiriman karya sebelumnya memang di sebelum tanggal ini itu setelah diupload itu memang ada menu editing. Nah, namun kemarin dari hasil rapat internal di panitia, nah ini karena mengingat jumlah pesertanya yang sampai ribuan. Nah, ini beberapa tim juri itu sudah ketika ada karya yang diupload itu sudah ada beberapa yang dilakukan penilaian. Maka untuk supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi salah paham atau misalnya saya sudah edit kok tidak dinilai ulang oleh juri karena mengingat saking banyaknya peserta yang mengikuti bidang lomba terutama juga modul ajar dan penilaiannya juga sudah mulai dilakukan dicicil seperti itu, maka untuk edit mulai hari ini itu sudah kami hilangkan dan mohon makanya tadi setelah dilengkapi atau diisi linknya itu di sana ada peringatan ya, mohon diperiksa kembali untuk apa-apa yang diupload karena nanti setelah dikirim itu sudah fix atau sudah kami kunci. Jadi mohon sebelum dikirim nanti dicek lagi untuk yang di Grab juga sama, pastikan sudah sesuai dengan apa-apa yang mau dikirim. Nanti setelah terkirim maka akan terkunci. Bapak Ibu hanya bisa melihat saja nanti. Begitu Pak Irfan dan Pak Imron, terima kasih. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Ya, silakan lagi yang belum, Bu Maria, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Ini mengenai link karya Pak ya, mengupload karya hasil karya. Ini untuk yang link karya itu yang di berarti link videonya ya. Kemudian untuk yang unggah file karya itu juga disematkan di laporan link video tersebut. Jadi ya Pak, antara tulisan link karya yang di video dengan yang disematkan di laporan itu sama berarti ya Pak ya. Itu saja Bapak pertanyaan saya. Assalamualaikum. Bu Nini bisa menjawab, Bu Nini? Ya, langsung di-share screen-kan contoh template yang saya buatkan ya, Pak Imron ya. Siap, sudah Ibu. Oke. Jadi teman-teman ini memperjelas dari apa yang saya sampaikan bentuk fisiknya nanti ini ya. Untuk fisiknya laporan itu seperti ini. Jadi ini adalah covernya, seperti itu tulisannya, sama seperti penjelasan saya. Misal contoh saya misalnya penyusunnya
Maka di sini cabang dinas gitu ya. Nanti masing-masing SMA mana. Oke, lanjut. Berikutnya halaman persetujuan seperti ini fisiknya nanti. Ya. Tanggalnya tadi sudah disampaikan Pak Imran. Kalau ada tidak cocoknya dengan saat tidak apa-apa atau sudah terlanjur tidak apa-apa. Ya. Setelah itu keaslian. Nah, ini adalah halaman pengesahan keaslian persis seperti yang ada di juknis. Seperti ini bentuk fisiknya nanti. Ya. Lanjut lagi. Kata pengantar tidak saya beri contoh ya, isinya terserah. Itu halaman kata pengantar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi langsung A, B, C, dan seterusnya. Tidak perlu bab 1, bab 2, bab 3. Langsung nama modul aja. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Keanekaragaman hayati, eksplorasi ajaib kehidupan, ada mata pelajaran biologi. Ibu Bapak nanti juga dinilai kreativitasnya ya. Dinilai inovasinya seperti apa ya. Ini punya adik, ini punya adik, ini punya ibu. Oke, ibu siapa ini? Belum menghargai. Mute ya. Ya, lalu berikutnya yang B. Tujuan. Itu contoh saja. Jabarkan. Tentunya sesuai dengan judulnya atau nama modul ajarnya ya. Untuk tujuan ini. Lalu sekarang yang C. Yang C Pak Imron. Ini manfaat. Ini juga sesuaikan dengan ide modul ajarnya tadi. Gitu ya. Tentu Ibu Bapak kalau nyontoh ini plagiasi nanti. Oleh karenanya sesuaikan dengan karyanya masing-masing. Ya. Lalu berikutnya contoh yang selanjutnya bagian D. Nah ini saya beri warna kuning ya. Ini judulnya rancangan atau desain modul ajar. Ini realisasinya nanti ada di lampiran. Jadi di bagian ini Ibu Bapak cukup ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Bagian D ini cukup menceritakan kerangkanya saja. Seperti ini. Lalu yang saya beri warna kuning-kuning gitu ya. Itu menjadi bagian yang perlu diperhatikan ya. Itu jika diperlukan. Artinya kalau di modul ajar tidak perlu ada daftar isi, maka juga tidak usah. Seperti di bagian atas tadi ya, setelah kata pengantar, jika perlu daftar isi silakan. Namun jika tidak perlu daftar isi, silakan nggak ditulis. So, ini tadi contohnya, misalnya tidak perlu daftar isi, gitu ya. Terus berikutnya, setelah daftar isi, identitas modul dan lain-lain ini settingnya modul ya. Modul realnya yang mau dilampirkan ya nanti ya. Diceritakan desainnya seperti itu di laporan tadi bagian atas. Oke. Lampiran tentunya sesuai dengan modulnya masing-masing. Modul ajar yang dimaksud ini kan modul ajar dalam arti seperti RPP Ibu Bapak ya. Kalau RPP mengacu ke standar proses, modul ajar mengacu standar proses, kan setidaknya ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada asesmen, ada lampiran. Gitu ya. Ini yang dimaksud lampiran modul, bukan lampiran naskah ya. Lampiran modul. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saja seperti ini. Ya. Ada lembar kerja, LKPD, ada rubrik masukkan. Itu lampiran modul. Ya. Oke, lanjut Pak Imron. Setelah itu dilanjutkan ke prosedur. Tuliskan saja prosedur yang dijalankan. Ya, mengidentifikasi, memilih dan seterusnya tuliskan di situ. Ya. Terus berikutnya lanjut penggunaan. Nah, ini ceritakan bagaimana modul ajar yang sudah disusun
itu bisa diimplementasikan, ceritakan, tertulis supaya kami percaya bahwa modul itu benar dijalankan. Maka buat cuplikan mulai dari mendesain tadi, prosedurnya tadi sampai implementasinya, durasi 7 menit. Ini di grup sana sih saya baca. Apakah videonya memuat tentang implementasi? Dijelaskan pun masih banyak pertanyaan muncul seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini nanti tidak bertanya terhadap yang sudah kami jelaskan. Ya, terus berikutnya. Nah, oke, sesuai kebutuhan ya. Berikutnya, nah ini lampirannya. Ini nyuplik. Mohon maaf, mohon izin ini kepada Bu Guru ini dari SMA PSS dari Bunur. Ya, saya cuplik covernya saja. Tapi saya yakin kalau ini cover ini tidak digunakan untuk lomba, gitu ya. Ini hanya saya ambil saja. Jadi yang dilampirkan tuh modulnya. Lampiran modul itu adalah lampiran laporan. Laporan penyusunan modul ajar. Di modul ajar itu sendiri ada lampiran. Jangan bingung, jangan ditanyakan lagi. Apa bedanya lampiran modul, lampiran naskah? Hidayah juga Pak ya. Ini adalah lampiran naskah. Jadi yang dilampirkan adalah modulnya. Ibu Bapak itu akan dinilai bagaimana kreativitas modul itu, tapi dinilai pula jalan ceritanya. Itu ya. Nah, jadi realisasi itu ada di bagian D tadi. Yang diceritakan di bagian D, itu modul produk realnya itu dilampirkan di sini. Itu ya. Terus berikutnya. Tadi masih ada pertanyaan ini. Modul ajar. Jadi yang dilampirkan itu adalah modul ajarnya. Di modul ajar, rambu-rambunya ini. Ada pengantar modulnya. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Lalu ada kegiatan pembelajarannya. Lalu ada asesmennya. Itu modulnya. Tadi masih ada yang bertanya di grup. Di bawahnya ini Pak. Di bawahnya ini. Bawahnya Pak. Di bawahnya asesmen. Bawahnya asesmen. Nah ini ya. Ini tadi yang saya ceritakan. Lampiran modul. Gitu ya. Modul dilampirkan. Lampiran modul sertakan. Hasil modul yang lengkap dengan lampirannya lampirkan pada laporan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Nah, lampirannya modul apa? Sesuai kebutuhannya masing-masing. Sesuai realnya. Contoh, jika di modul itu dilampirkan materi, silakan. Dilampirkan tesnya, silakan. Karena di modul kan ada asesmennya. Proyek. Nah. Ibu-ibu masih belum punya kesadaran. Ya, itu pengalaman kita Ibu Bapak ya, saling menghargai ya. Nah, jadi di modul ada lampiran yang dilampirkan bisa berupa materi, bisa berupa tes karena ada pembelajaran diferensiasi, tentunya ada asesmen awal, proses akhir atau sumatif. Itu ya. Terus bawahnya. Tadi masih ada yang ditanyakan di grup. Bawahnya ini. Nah, ini daftar pustaka bila diperlukan. Jika tidak diperlukan, tidak ditulis pun tidak apa-apa. Itu ya. Di situ ditulis jika diperlukan. Lalu berikutnya, ini juga banyak ditanyakan di grup. Bagian paparan. Itu yang dimaksud adalah ketika guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan modul ajar itu
menampilkan PPT, lampirkan sebagai lampiran modul. Itu ya. Terus yang terakhir link video. Ya, mudah-mudahan tidak bertanya-tanya lagi apa isinya video. Saya tuliskan di situ. Pengenalan modul ajar, konsep modul ajarnya, desain modul ajar, strategi pembelajarannya, maksudnya implementasinya. Gitu ya. Sampai kepada keunggulan modul ajar seperti apa, dari hulu sampai hilir, kemas menjadi alur cerita yang bisa dilihat orang, bisa diikuti oleh juri 5-7 menit. Jadi juri itu bisa melihat bahwa modul ajar yang Ibu Bapak susun memang implementatif. Jadi juri itu bisa melihat real lewat lampiran yang Ibu Bapak sertakan di lampiran berupa video itu. Ya. Nah, menurut saya ini sudah cukup jelas. Maka jika masih ada yang belum jelas, nanti Ibu Bapak bertanya, tapi jika sudah dijawab, tolong tidak ditanyakan berulang-ulang. Karena mohon maaf mengingatkan, kemarin ada yang di grup itu, mungkin baru ikut grup, tetapi menyampaikan ini harusnya panitia yang mengerti, panitia yang menjelaskan. Padahal yang bersangkutan baru saja melihat di akhir. Kami sudah menjelaskan sejak awal, sampai hari ini dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini saya juga memberikan link berupa video, contoh, gitu ya, ilustrasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, tapi nanti jangan ditanyakan lagi, Bu, apakah nanti kami seperti itu? Jawabnya tidak. Ini adalah contoh. Ya, jadi mari kita tingkatkan literasinya ya. Termasuk juga, Bu, bagaimana menampilkan video 7 menit? Saya berikan contoh di link di atasnya, Pak Imran. Link di atasnya ada satu link. Nah ini link ya. Link menyajikan video. Itu bisa berupa cuplikan-cuplikan, dikemas, ditaruh di Canva, diletakkan di Canva, ditata boleh. Karena bukan lomba video pembelajaran. Ya. Terus terakhir Pak Imran yang di bawah, tidak lupa di naskah itu lengkapi dengan yang saya beri judul, pesan dan kesan peserta, Ibu Bapak maksudnya ya, itu mohon diberi foto terbaik Ibu Bapak, supaya nanti ketika juri menilai, itu minimal punya gambaran antara foto yang dilihat dengan video yang ditampilkan. Ya, itu, oh ini, guru hebatnya ini, oh guru yang hebat di dalam video itu ini, gitu ya. Jadi itu untuk memperteguh juri. Karena juri tidak kenal Ibu Bapak. Jurinya dari pusat. Itu Ibu Bapak ya. Dari pusat dan dari provinsi. Maka apa yang sudah saya sampaikan, sajikan dengan cara terbaik, tidak plagiarismenya ada, tidak ada plagiarisme, tapi Ibu Bapak orisinal, ide Ibu Bapak. Selamat berjuang, tetap semangat. Mohon maaf jika kami penjab di dalam mendampingi itu kurang optimal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Emro. Baik, terima kasih Ibu Nini. Itu penjelasan saya kira yang sudah begitu jelas. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan dari Mas Marianto sudah? Marianto? Oke, saya Pak, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Yang pertama itu demi ketertiban grup
demi ketertiban Zoom ini sebenarnya kan host sama co-host bisa memute atau membisukan siapa saja yang bisa yang berbicara begitu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, seperti yang sering saya tanyakan di grup, mohon maaf Bu Nini, mungkin saya sering bolak-balik bertanya ini, mohon maaf, dan sekarang pun akan menanyakan ini. Karena memang di Juknis itu muncul begitu. Yang pertama adalah untuk video, bobot nilainya berapa? Bobot nilainya. Karena ini akan menjadi, kalau bagi saya, ini akan menjadi bagian dari strategi dalam menyusun modul. Kalau memang bobot nilai, ada bobot nilainya, dan ternyata bobot nilainya itu hanya 1 atau 2% dari total, dari 100% atau 10, poin 10 misalnya, maka artinya saya bisa lebih fokus ke bobot nilai yang lebih besar. Sehingga energi tidak terserap ke pembuatan video. Seperti itu tujuannya, mohon maaf Bu Nini. Kemudian, memang ada sedikit keanehan di Juknis yang beredar. Mohon maaf, saya membaca Juknis yang kemarin, yang beredar kemarin, yaitu tidak munculnya poin tentang video di Juknis penilaian. Artinya, ketika video ini tidak muncul di rubrik penilaian, maka susah payah kita, jerih payah kita itu tidak dinilai begitu. Memang ada, seperti yang jenengan sampaikan, bahwa video itu sebagai bukti otentisitas, bukti keabsahan. Tapi itu kan sudah ada surat pernyataan dan lain sebagainya sebagai pelengkap. Dan video mungkin salah satunya. Saya berpikir, artinya video ini hanya sebagian kecil dari modul. Namun, anehnya, video menjadi salah satu indikator di lampiran yang menurut jenengan kalau ini tidak dikumpulkan maka bisa didiskualifikasi. Itu pemahaman saya. Nah, ini dua berkaitan dengan video dan Juknis, dan semoga sudah ada revisi Juknis sehingga jerih payah peserta dalam membuat video yang 5-7 menit ini bisa terfasilitasi sehingga tidak hanya menjadi pelengkap saja. Itu harapan dari saya. Kemudian yang terakhir Bapak, kalau saya melihat yang terakhir ini Bapak, saya melihat bahwa sebenarnya arah video ini kan video presentasi dari modul ajar, dan kerancuan itu muncul dari Juknis yang menyebutkan video implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin bisa redaksionalnya diganti dengan video presentasi modul ajar. Mungkin itu akan lebih enak lah didengarnya. Itu saja. Mohon maaf sekali lagi kepada panitia, kepada penjab, kepada juri, dan kepada rekan-rekan karena saya sering menanyakan hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faryanto. Sebetulnya tadi di awal membuka slide oleh Bu Nini, mungkin nanti tahun depan videonya akan masuk penilaian. Untuk yang sekarang, permintaan Pak Marfianto tadi supaya tidak ada revisi Juknis. Tapi tadi ada minta redaksinya lebih baik begini. Intinya syarat sahnya sholat berwudu ujungnya tidak dinilai, tapi kalau nggak ada wudunya sholatnya tidak sah. Artinya ketika tidak ada videonya maka modulnya tidak dinilai, tetapi tidak masuk kan sudah tertulis di situ tidak ada bobot, tidak dinilai kok minta bobot. Tapi itu syarat sahnya penilaian modul. Kalau tidak ada videonya berarti modulnya tidak dinilai. Implementasinya itu hanya salah satu, mungkin prosedurnya, langkah-langkahnya, awal dari pembuatan modul itu videonya. Videonya harus dikerjakan Pak, tetapi di tahun ini belum masuk penilaian.
Karena apa? Tadi disebutkan oleh Bu Nini di awal-awal ada yang mengatakan ini kan bukan lomba video, sehingga videonya tidak dinilai. Cuma sebagai syarat sahnya modul itu bisa dinilai. Nah, jadi karena tidak dinilai ya tidak ada bobotnya, Pak. Tapi kalau tidak dibuat, maka modul tidak akan dinilai. Begitu Bapak Marvianto. Mungkin Bu Nini bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak masukannya nanti untuk pertimbangan tahun depan. Nanti kalau Bapak di grup berapa ya Pak ya? Nanti kalau sudah menerima contoh Di dari grup 4, Bu Nini, di grup 4. Di grup 4 sedang OTW untuk yang saya jelaskan tadi. Nanti Bapak akan clear nanti. Jadi sudah saya tuliskan di situ video-videonya itu isinya apa sudah tertulis di situ untuk meminimalisir perbedaan pendapat. Gitu ya. Oke, ditunggu ya. Itu sudah masuk. Sudah masuk Pak. Lihat di grup ya, sudah masuk. Terima kasih. Nah, gitu ya Pak Marvianto. Jadi kita untuk sementara tidak diubah dulu. Ibu Zakia berarti mungkin tidak dinilai ya Pak? Iya. Tidak dinilai berarti ya Pak? Iya betul. Seperti yang utama Ya, tadi. ya. Nah, tidaknya. Silakan Bu Zakia. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih. Mohon maaf off kamera karena nggak memungkinkan. Saya ingin bertanya pada tim IT. Itu tadi kan link saya itu sudah anyone, cuma masih hanya bisa dilihat. Kemudian sudah saya ubah hari ini tadi, begitu tim mengatakan harus diubah ke editor, sudah saya ubah. Nah, ketika saya ingin copy, saya copy linknya lagi, mau saya edit di GCC yang pengiriman, ternyata sudah dikunci. Nah, ini gimana? Solusinya gimana? Sudah saya rubah, di drive-nya sudah saya rubah untuk editor. Cuma di GCC-nya waktu pengiriman naskah linknya apa bisa berubah sendiri sesuai dengan yang saya ubah itu, Pak? Ya, terima kasih itu Bu aja Zakia. pertanyaan saya. Monggo tim IT bisa menjawab dari Bu Zakia. Terima kasih Bu Zakia atas pertanyaan bagusnya ya. Ini mungkin mewakili dari Bapak Ibu yang lain barangkali nanti mengalami kasus yang sama. Kalau hanya mengubah untuk dari viewer maupun editor itu sebenarnya tidak berubah linknya Bu Zakia dan Bapak Ibu semua. Jadi Gitu tetap, ya. Jadi yang sudah jenengan upload, yang sudah jenengan karena itu otomatis editor dan tidak gitu. Jadi tetap tidak akan tidak perlu merubah di akun GCC dan itu sudah insya Allah sudah bisa di-download oleh juri. Gitu. Pertanyaan kedua Pak, nggih. Waktu Monggo. kirim naskah kemarin kan sudah di PDF, di drive, saya kelupaan link videonya. Akhirnya saya taruh di itu deskripsi singkat itu, saya kasih linknya juga, link videonya. Karena saya kelupaan nggak masuk ke PDF, terlanjur saya PDF, akhirnya untuk penulisan linknya kelupaan, saya taruh di depan itu kan ada deskripsi singkat itu, saya taruh di situ, juga saya taruh di filenya yang itu surat pernyataan itu yang lembar kedua saya kasih linknya. Gimana Pak? Kadung kelupaan. Monggo, kalau yang di drive kan panjenengan sudah upload dan kalau misalnya ada yang dirubah yang di drive-nya saja Bu. Jadi tidak perlu merubah link yang sudah diupload di akun GCC. Kan Pak, itu link videonya itu kan kelupaan belum saya masukkan ke laporan. Akhirnya saya tulis di deskripsi singkat itu, bawahnya saya kasih link profil video. Sama di pernyataan keaslian itu di lembar kedua saya kasih link juga.
Sudah Oh, saya nggih. upload, tapi bukan di ketentuan, bukan di laporan. Itu loh. Oke. Mungkin bisa dibantu ini Bu Nini atau Pak Imron juga menjawab. Kalau linknya tadi terlanjur tidak di laporan bagaimana? Pak Imron atau Bu Ya, Nini barangkali. Bu ya Nini. boleh. Ya, boleh. Jadi kalau isi link itu kan nggak salah ya, isi link ya. Isi link itu artinya linknya tidak diubah, tetapi naskahnya yang diubah, gitu ya. Itu masih memungkinkan. Lalu jika ada yang tadi lupa menaruh di tempatnya, mungkin saran saya ini kan masih ada waktu, tuh, masih ada waktu, lebih baik Ibu ganti saja. Intinya gini Bu Dikunci, Bapak Bu, untuk teman. sudah, Bu. Kenapa? Sudah dikunci. Sudah Oh, dikunci, sudah nggak bisa editing. Iya. Oh, nggak bisa editing. Nggak bisa editing ya. Iya. Sebentar, nanti siapa yang memiliki masalah demikian nanti akan kami catat, kami komunikasikan dengan panitia supaya gini intinya. Ini kan ribuan ya pesertanya. Kalau nanti menyulitkan juri, saya khawatir mempengaruhi juga terhadap keputusan ya. Betul ya? Ya, dok? Jadi kalau Gimana ikut lomba itu solusinya? solusinya tercatat dulu aja. Kami catat itu grup berapa, nama siapa, ada berapa yang mengalami demikian. Nanti kami sampaikan kepada panitia. Nanti panitia akan mengkoordinasikan dengan tim IT untuk membuka link editnya. Begitu. Karena kalau nanti dituliskan di luar itu khawatirnya menyulitkan juri gitu ya. Karena ribuan jurinya kasihan nanti harus mencari milik satu orang ke tempat yang berbeda, nanti akan berdampak tidak baik. Begitu. Sementara itu dulu. Mungkin tim IT bisa mengulang lagi bagaimana tim IT mungkin mengulang mendaftar lagi atau bagaimana itu? Non sewu barangkali gini Bu Zakiyah, panjenengan yang diupload di Drive itu berupa ini nggih, berupa folder nggih. Iya. Nah, berupa file, Pak. Berupa file. Iya. Berupa file atau berupa folder? Berupa file sendiri-sendiri kan. Sudah PDF-an. Oke, nanti seperti yang disampaikan Bu Nini tadi, nanti beberapa kasus khusus nanti akan didata oleh panitia, barangkali akan di-note dan akan mungkin dikoordinasikan dengan panitia untuk nanti mungkin bisa diberikan ada batasan khusus barangkali untuk edit sebentar seperti itu atau bagaimana nanti yang penting nanti dikumpulkan dan dicatat begitu Ibu Nini. Oke, betul. Nanti kami sampaikan kepada panitia ya, karena nggak berani untuk mengambil keputusan. Siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama, tapi jumlahnya tidak banyak gitu ya. Tidak ada kebijakan. Nanti saya sampaikan berikutnya. Ibu grupnya di grup berapa? Yang bertanya saya tadi di grup berapa? ini waduh, saya grup grupaan ini grup berapa ini? Yuk harus diingat ada sampai 11 loh ya. Sampai 11. Ya udah kalau nggak ingat harus satu di grup satu. Oke, grup 1. Catatan grup 1. Tadi sudah saya WA ke Ibu juga. Ya. Iya, tapi nanti khawatir kalau info-info Japri ini karena banyak WA masuk itu iya, malah benar, Bu. Tersingsang. Ya, gitu ya, jadi grup 1. Iya. Baik. Grup 1 terus grup 1, oke. Baik, terus gini sebelum teman-teman bertanya yang lain, ini kita mengingatkan komitmen kita kembali ya. Jadi yang teman-teman sudah daftar, gitu ya, itu apapun yang terjadi unggahkan karyanya, gitu ya. Karena itu adalah bukti kinerja kita tahun ini, sekaligus untuk bukti kinerja Ibu Bapak yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memasukkan ke bukti kinerjanya SKP sebenarnya, gitu ya. Jadi kita kalaupun itu PNS ya, yang punya PNS itu menjadi karya terbaiknya untuk tahun ini bagi peran Ibu di sekolah masing-masing. Jadi kita sepakati semua yang daftar, semua yang mengunggah. Maka kami menunggu sampai tanggal 10 Oktober, masih ada waktu. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu Pak Imron. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ibu Evi silakan, Ibu Evi Dwi.
Oh, Pak Imron, maaf disampaikan tidak ada presensi ya hari ini ya. Kita coaching klinik tidak bisa presensi. Oke, terima kasih. Masih banyak yang tanya. Tanyakan Pak Imron, Oke. untuk laporan saya itu kan daftar nilainya itu kan otomatis. Jadi kalau saya masukkan modul ajar, sementara filenya sementara beda. Kemudian kalau mau saya masukkan di situ tuh daftar daftar halamannya jadi berantakan gitu loh. Terus apakah boleh misalkan di laporan kemudian lampirannya modul ajar itu berupa linknya aja gitu. Karena modul ajar yang saya buat itu ada beberapa mode Pak. Jadi ada e-modul, ada file PDF, ada juga yang berbasis Android gitu. Nah, kalau itu saya masukkan ke laporan, maka halamannya akan berubah kan. Sementara ini kan saya filenya sendiri gitu. Gitu Pak, makasih. Kan? Ini mungkin terpental ya Bu Nini. Halo, apa diulangi Pak? Gimana Pak? Monggo diulangi Bu Evi. Karena panjang tadi. Monggo Bu Evi. Bu Elvi. Nggih. Makasih Bu Nini. Gini Bu Nini, sementara ini file antara laporan sama modul ajar saya itu beda gitu, sehingga untuk pembuatan daftar isi itu kan saya pakai yang otomatis. Nah, kalau itu saya paksakan masuk ke laporan, itu nanti daftar isinya menjadi berantakan kayak gitu. Ya, Kemudian yang oke, kedua, Mbak. modul ajar Ya. saya kan saya buat macam-macam tipe, ada yang Ya. berbasis Android, ada yang e-modul, kemudian ada juga yang PDF seperti itu, Bu. Ya. Apakah boleh saya hanya melampirkan link aja di laporan itu? Misalkan ini lampiran modul ajar yang tipe ini lampiran ajar itu, Bu. Terima kasih. Iya. Begini saran saya, ini saran ya, terkait dengan itu daftar isi, jika dibuat otomatis namun tidak nyambung, itu berarti daftar isinya dilepas saja. Takut saya. Ya. Ya, saya lanjut lagi. Lalu terkait dengan jenis modul yang berbeda-beda, bermacam-macam deh, bermacam-macam. Itu saran saya tidak berupa link saja, khawatirnya juri nanti kesulitan untuk melihat langsung. Begitu. Sekali lagi, karena ribuan ya. Karena ribuan otomatis kan ambil cara yang paling memudahkan juri itu melihat. Boleh dilakukan dengan cara deskripsikan yang paling bagus, paling menonjol dari 3 macam misalnya modul itu, tampilkan fisiknya. Lalu untuk yang 2 modul-model yang lain, ceritakan bahwa model yang ke-23 terdapat pada link berikut. Tapi setidaknya juri sudah melihat bukti fisiknya kayak apa. Gitu. Itu tuh saran saya. Makasih Bu Nini. Ya Bu Elvi, mungkin ada lagi Bu Lasia sudah? Iya. Ya, silakan. Permisi, terima kasih Pak Imron, Bu Nini atas kesempatan waktunya. Mohon maaf, saya mau bertanya ya, Pak. Mungkin kalau pertanyaan saya berulang-ulang, mungkin saya tidak menyimak, Pak. Tapi insya Allah ini masih belum ditanyakan sama teman-teman. Gini, untuk itu tadi kan ada tanda tangan kepala sekolah ya Pak untuk laporan itu ya. Itu tadi yang dicontohin Bu Nini kan masih kosong, ibaratnya begitu. Itu kan berupa file. Sehingga nanti kita itu kan perlu untuk tanda tangan kepala sekolah sesungguhnya, berarti itu nanti kan di-scan ya Pak. Ngoten Jing, baru nanti dikirim. Gitu, ya itu yang pertama. Yang kedua, untuk gambaran video di situ kan menggambarkan tentang pengenalan modul. Ini kan berupa video ya Pak, berarti kita secara lisan
gitu, menampilkan secara lisan, bukan tulisan ya. Jadi kita itu di situ tuh berbicara bahwa di situ kita menceritakan pengenalan modulnya itu seperti apa, rinciannya, terus gitu tuh secara lisan gitu, Bapak. Demikian yang saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, monggo Ibu Nini. Ya, baik. Penuh kesabaran kita. Ya, kalau Ibu tadi membaca contoh file yang saya berikan, pasti nanti akan terjawab. Gitu ya. Di sana sudah ada tempat tanda tangan kepala sekolah. Gitu ya. Jadi, coba dibuka dulu. Setelah itu, nanti Ibu akan bisa meresapi, termasuk bagaimana video buka dulu link yang saya contohkan. Gitu ya. Diupayakan teman-teman ketika kita belum membaca, kita belum kemerungsung dulu. Kemerungsung bertanya itu ketika sudah mentok dibaca atau tidak paham. Kalau belum dibaca, tolong dihindari dulu. Itu ya saran saya, baca dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nini, terima kasih Pak Imron, mohon maaf. Sama-sama Ibu. Nanti dibaca dulu ya Bu. Baik Bapak. Monggo Master Suar, mengenai ditanyakan. Halo Pak Suar, monggo. Raise hand, Master Suar. Ada ya. Tangannya aja yang ada. Siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung ada Bu Nini ini, silakan. Pak sudah cukup. Cukup ya Bapak Ibu. Saya izin bertanya Pak. Silakan Bapak. Saya Pak Fakih Pak dari SMKN 2 Kota Malang. Ya, monggo Pak Fakih. Baik, mohon izin kemarin pada waktu apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nini tadi, saya menggarisbawahi akhirnya kan jadi satu Bu ya. Karena di putus Pak grup Fakih, diulangi lewat lagi Pak Fakih. Grup GCC itu sempat kan semua teman-teman, tentunya karena deadline kemarin tanggal 20 September itu halo. Ya, silakan langsung lanjut. Oke Pak, bisa dengar Pak? Oke Pak. Halo. Intinya pertanyaannya begini. Di grup itu kan sudah dikonfirmasi bahwa videonya 2. Nah, kami sudah membuat Pak. Yang pertama adalah video tentang implementasi dari modul itu dalam kegiatan. Kemudian yang kedua itu kita bikinnya yang penjelasan dengan langkah-langkahnya seperti laporan yang sudah di-share itu. Karena kami sudah putus Pak Fakih. Pak Fakih. Putus Pak Fakih. Ya, Pak Fakih masih putus. Monggo Bu Nur Ilmiah. Mungkin Bu Nur Ilmiah ini. Nanti Pak Fakih lagi ya, masih putus. Monggo Bu Nur Ilmiah. Saya kira itu aja Pak, pertanyaan dari saya. Intinya karena kami sudah membuat, apakah itu harus direvisi? Terima kasih Pak. Oh ya, silakan Bu Nini ya buat 2 video Bu Nini. Oke, Pak Fakih, karena saya sudah juga konfirmasi lewat WA Bu. Pak Fakih, rasanya nggak mungkin deh kalau saya memberikan penjelasan videonya 2 macam. Pasti yang saya sampaikan nanti dibuka di WA-nya lagi, jawabannya lagi, di grup, di Japri, pasti jawab adalah 1 video, isinya dari awal sampai akhir. Tidak mungkin kalau saya menjelaskan 2 macam video. Karena di Miskom tidak ada makna 2 macam video, Pak. Tapi videonya itu mulai dari proses pada sampai implementasi. Itu Pak Fakih. Coba dicek lagi jawaban saya. Gitu. Oke Bu, berarti intinya 1 video tapi dalam 2 bentuk kegiatan itu ya.
ikuti lagi kepada contoh file saya. Pak Fakih ada di grup berapa? Di grup berapa? Ada 1 sampai Oke, Bu, 11. terima kasih. Oke, dicek lagi. Itu ya, Pak Fakih, nanti dilihat di grupnya lagi. Sudah ada contoh, Oke, dibaca oke, lagi. siap. Terima kasih. Monggo Ibu Nur Ilmiah. Silakan Bu Nur. Kapangoten. Siap. Silakan Bu Nur. Bu Nur Ilmiah mau tanya? Saya kira cukup sekian kayaknya Bu. Ini apa dicukupi sekian? Oke. Tanya lagi. Ya. Oke ya. Bapak Ibu, apa ada yang mau bertanya lagi? Kita sudah ada Ibu. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa lewat grup, tetapi tadi yang disampaikan dipelajari dulu buat yang sudah dikirim file curriculum oleh Bu Nini dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan kalau bisa tidak ditanyakan lagi. Tapi saya senang ada juga yang menjawab karena sudah tahu pernah dijawab oleh Bu Nini. Jadi selamat bekerja Bapak Ibu, sesuaikan dengan juknis dan semoga mendapatkan yang terbaik. Masih ada sampai tanggal 10 Oktober, jadi Bapak Ibu bisa bekerja lebih baik lagi. Mungkin ada Ibu, ada yang mau disampaikan? Enggak Bu Nini? Silakan kalau mau disampaikan ini. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, tetap semangat gitu ya. Yang sulit itu mungkin karena belum dijalankan gitu ya. Nanti akan mudah ketika kita berpikir bersama-sama. Kita punya teman 9.000 sekian itu adalah senasib seperjuangan ya dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja kita. Kami akan terus memberikan dukungan kepada Ibu dan Bapak, namun mohon bantuan kerjasamanya untuk saling bisa mengingatkan, saling asuh apa-apa yang sudah kami sampaikan itu segera diterapkan dengan baik supaya tidak sampai terlupakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Imron. Ya, terima kasih Bu Nini, tim IT sama teman-teman yang lain. Selamat bekerja, mohon maaf apabila ada kekurangan kami selaku moderator, selaku panitia. Saya yakin Bapak Ibu bisa menghasilkan karya yang terbaik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Nini, Waalaikumsalam Atur nuhun. Selalu. Atur nuhun Bu Nini. Atur nuhun Pak. Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih semuanya. Bu Nini. Pak Imron, Bu Nini. Pak Imron, Bu Nini. Mudah-mudahan bisa membuat ya Bu. Amin. Makasih Bu Nini, makasih Pak Imron. Ya, sama-sama Ibu. Semua udah membuat, saya belum itu. Jangan lupa filenya dikirim di kelompok 9. Oh iya sudah. Di kelompok dulu silakan sudah ada. Saya clear off, ibu-ibu, bapak ibu. Mohon maaf. Matur nuwun Pak Imron, Bu Nini, panitia. Matur nuwun Pak Imron, selalu. teman-teman semua. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Bu Terima kasih, Nini. Pak. Bapak Ibu, mohon undur diri nggih, matur nuwun. Undur diri, matur Terima nuwun. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Oh gila ada yang buka karena urusan Terima sudah. kasih Bu Terima kasih. Nini. Ah, Terima kerapnya dulu masuk. kasih atas ini Pak Terima Imron kasih materi yang semuanya. disampaikan. Invite iki apa kan?